Saraf kejepit merupakan kondisi di mana saraf mendapatkan tekanan lebih di sekitar jaringannya. Kondisi ini bisa terjadi di setiap bagian tubuh dan menyebabkan rasa sakit, kesemutan, dan lemah fisik. Penyakit saraf kejepit ini memiliki ciri khas serupa rasa nyeri yang menjalar ke bagian tubuh lain. Nyerinya bukan hanya di pinggang saja, akan tetapi dapat menjalar sampai dengan ke kaki. Terkadang bahkan ada rasa kesemutan. Ada beberapa pasien yang bertanya tentang saya, pengertian dari saraf terjepit, dan kemudian bagian mana saja yang bisa mengenai saraf terjepit tersebut. Pengertian dari saraf terjepit adalah ada bagian saraf yang keluar dari tulang belakang yang bisa terjepit mulai di level tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, dan tulang ekor. Jika seseorang terkena saraf terjepit, gejalanya bisa berupa gangguan sensorik yang berupa kesemutan, rasa tebel, atau tidak merasa. Kemudian gangguan motorik, mulai dari kelemahan otot sampai kelumpuhan. Kemudian yang ketiga, gangguan otonom, di mana orang ini akan terganggu fungsi untuk buang air besar dan buang air kecilnya. Perbedaan antara saraf terjepit dengan nyeri pada kelelahan otot atau cedera pada otot berupa, kalau saraf terjepit itu biasanya nyerinya sesuai dengan bagian tubuh yang dipersarafi oleh saraf terjepit tersebut. Sedangkan kalau nyeri pada kelelahan otot itu terjadi pada otot yang kelelahan tersebut. Jadi tidak ada hubungannya dengan bagian yang dipersarafi oleh saraf. Saraf terjepit itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Pertama, bisa karena infeksi. Kedua, bisa karena trauma atau cedera. Ketiga, bisa juga ada tumor atau benjolan di tulang belakang, di mana benjolan tersebut menekan terhadap sarafnya tersebut. Kemudian, pada orang tua biasanya terjadi karena penyakit-penyakit degeneratif. Jadi, saraf terjepit itu tidak terbatas hanya mengenai orang tua. Bisa terjadi di semua umur, bisa pada anak muda, bisa pada orang dewasa, dan bisa juga pada orang tua, di mana pada dasarnya penyebabnya biasanya berbeda-beda. Jika seseorang yang dinyatakan atau dicurigai menderita saraf terjepit, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, yang jelas, jumpai dokter Anda, kemudian konsultasikan terhadap dokter Anda. Kemudian nanti dari konsultasi tersebut biasanya ada beberapa step yang akan kita lakukan terhadap penderita-penderita saraf terjepit tersebut. Dan jika proses pada penderita saraf terjepit sini sudah dilakukan, biasanya kita mulai dengan pemberian medikamentosa, kemudian dikombinasi dengan fisioterapi. Kemudian jika medikamentosa, fisioterapi tidak berhasil untuk membuat perbaikan terhadap klinis saraf terjepit tersebut, maka kita bisa menyarankan pasien untuk dilakukan tindakan operasi pada kasus-kasus tertentu. Di beberapa kasus, pasien yang sudah dilakukan tindakan operasi masih bisa mengalami kambuh atau bahasa medisnya rekuren. Penyebabnya biasanya bagian tubuh yang menekan terhadap saraf tersebut yang sudah kita lakukan tindakan operasi kemudian kembali menekan saraf tersebut. Atau bisa juga gejala lainnya adalah timbul di bagian saraf yang lain. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas topik mengenai saraf terjepit. Jadi buat mitra saya jangan kemana-mana, ikutin kita terus hanya di program Dokterku.
Jika seorang pasien yang sudah dianjurkan untuk dilakukan tindakan operasi saraf terjepit dan kemudian pasiennya tidak berani atau takut, ada beberapa alternatif yang masih bisa kita lakukan. Ya, salah satunya adalah kembali dengan pemberian obat-obatan dengan fisioterapi, dan juga bisa disertai dengan intervensi nyeri di mana kita suntikan obat-obatan yang mengurangi rasa nyeri terhadap saraf terjepit tersebut. Untuk mencegah terjadinya saraf terjepit ini, kita harus bisa melakukan beberapa hal. Pertama, kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang tidak anatomis. Pengertian gerakan tidak anatomis di sini adalah melakukan gerakan yang memaksa beban tulang belakang itu menjadi lebih berat. Contohnya seperti mengangkat benda berat dengan cara membungkuk. Kemudian, kalau untuk anak muda, hindari olahraga yang ekstrim di mana itu juga berpotensi menimbulkan cedera tulang belakang. Pesan kepada masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya bahwa jika seandainya ada masyarakat yang merasakan keluhan seperti gangguan saraf terjepit tadi, tidak usah bingung. Kenapa? Karena pelayanan saraf terjepit di Kota Pekalongan kita sudah bisa melakukan paripurna. Mulai dari pemberian obat-obatan, kemudian melakukan fisioterapi, termasuk tindakan untuk melakukan operasi sehingga gangguan saraf terjepit tersebut bisa dihilangkan atau disembuhkan. Demikianlah sekilas pengetahuan yang bisa saya sampaikan mengenai saraf terjepit. Mudah-mudahan materi ini bisa berguna bagi masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Halo, apa kabar mitra sehat yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yus Mahendra bisa menyapa kembali Anda masih dalam program Dokterku. Kalau kita tadi sudah ngobrol ataupun transfer ilmu dan juga sharing bareng dengan dokter spesialis saraf ataupun bedah saraf di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan. Nah, sekarang ada kesinambungannya bersama dengan tentunya dokter HP Winanta, spesialis radiologi Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar dokter hari ini? Baik. Baik ya dokter, sehat ya dokter? Alhamdulillah sehat. Baik dokter, ini kita kan tadi ngobrol bersama dengan dokter Bahir mengenai saraf terjepit. Nah, dokter Bahir merekomendasikan apabila ada pasien yang terkena saraf terjepit, itu dari Rumah Sakit Budi Rahayu merekomendasikan ataupun ada alat yang namanya MRI gitu. Bisa dijelaskan nggak sih dokter kepada masyarakat? Silakan. Terima kasih, Sobat Mitra Sehat. MRI adalah suatu pemeriksaan yang disebut magnetic resonance imaging. Jadi pemeriksaan ini berdasarkan adalah magnet, pemeriksaan dengan magnet. Beda dengan CT scan yang berdasarkan adalah basicnya adalah sinar Rosen. Kalau ini berdasarkan magnetic imaging. Keunggulan MRI dibandingkan CT scan pada penyakit saraf terjepit. Pada saraf terjepit seperti kita lihat, kita bisa melihat jepitan sarafnya pada pemeriksaan MRI yang kita tidak bisa lihat di pemeriksaan CT scan. Jadi memang untuk saraf-saraf yang terjepit memang gold standar untuk pemeriksaan radiologi adalah MRI. Oke, berarti memang ada alat khusus gitu ya dokter ya untuk mengidentifikasi ataupun untuk apa ya? Memeriksa dari penyakit saraf terjepit tersebut gitu ya? Iya, MRI punya keunggulan dibandingkan pemeriksaan radiologi lain pada kasus-kasus saraf terjepit di tulang belakang. Oke. Selain itu juga MRI sebenarnya bisa untuk pemeriksaan lainnya, contohnya untuk pemeriksaan kepala, tumor di otak, kelainan di pembuluh darah, kelainan di seluruh organ kita bisa periksa. Kalau boleh tahu dokter, manfaatnya menggunakan MRI ini apa saja sih dokter? Beberapa kasus memang lebih bagus dengan pemeriksaan MRI dibandingkan pemeriksaan yang lain. Contohnya saraf terjepit
ini yang kita sulit diagnosa pada pemeriksaan CT scan. Oke. Salah satu keunggulan pemeriksaan MRI, satu, dia tidak menggunakan sinar rongsen. Jadi mau ibu hamil, anak-anak, mau berapa kali pun pemeriksaan MRI saya rasa oke aja dibandingkan pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan lain yang basic from sinaptik. Karena terus terang itu ada efek sampingnya. Kalau MRI rasanya tidak. Oke. Cuman ada beberapa kelemahan di MRI. Pemeriksaan MRI agak lama, jadi minimal 15 menit sampai bisa setengah jam sampai 1 jam tergantung dari kondisi pemeriksaan apa yang perlu dilakukan. Terus pemeriksaan MRI kita masukkan ke sebuah lorong di mana orang-orang yang claustrophobia mungkin itu akan kesulitan. Jadi salah satu kelemahan ya orang-orang yang claustrophobia memang susah untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Jadi memang salah satu kelemahannya adalah ada beberapa yang tidak bisa untuk semuanya melakukan menggunakan MRI gitu ya dokter ya. Jadi memang salah satu kelemahannya adalah ada beberapa yang tidak bisa untuk semuanya melakukan menggunakan MRI gitu ya dokter ya. Tapi kalau orang claustrophobia kita bisa lakukan, kita panggil dokter spesial anestesi, kita bius, kita tidurkan. Kemudian bisa dilakukan ya. Berarti bukan berarti tidak bisa dilakukan menggunakan MRI sama sekali, tapi bisa dilakukan dengan cara yang lain, dengan cara di anestesi tersebut ya dokter. Oke, dokter, kalau boleh tahu nih dokter, ada nggak sih step-step cara penggunaan dari MRI ini tersendiri? Siapa tahu untuk pengetahuan dan knowledge untuk pemirsa yang ada di rumah, gitu bisa dijelaskan? Step-step pemeriksaan MRI. Iya. Pemeriksaan MRI pertama-tama kita cuman ada persiapan. Biasanya kita persiapan checkpoint. Anda pernah di MRI, ada takut claustrophobia, ada pasang pen nggak? Kalau pasang pen biasanya akan terasa panas di daerah yang ada pennya tersebut gitu. Oke. Pasang stent enggak untuk pasien-pasien yang jantung. Karena biasanya kalau ada pen, ada stand-nya itu logam, bayangkan aja, MRI magnetik bisa ketarik. Iya, ya. Jadi bisa bergerak itu. Ada dampaknya gitu ya dokter ya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien jantung yang dengan stand yang berupa logam, kita tidak lakukan pemeriksaan MRI. Oke, itu step by step-nya. Kalau dampaknya ada nggak sih dokter? Nggak ada sama sekali ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ingin memeriksakan dirinya mungkin yang berhubungan sama MRI ini nggak usah takut gitu ya dokter ya. Semuanya dijamin aman gitu ya dokter. Aman. Oke ya. Nah kalau tadi kita sudah ngobrolin kekurangannya gitu dokter untuk penggunaan MRI ini. Kalau keunggulannya apa dokter? Bisa dijelaskan? Silakan. Keunggulannya salah satunya kita tidak menggunakan sinaptik. Aman. Ada kasus-kasus tertentu yang kita tidak bisa lihat di CT scan dengan sinaptik, kita bisa lihat di MRI. Sebenarnya kasus-kasus yang kayak syarat terjepit atau kasus-kasus yang tumor yang mungkin menyelinap-nyelinap gitu ya dokter ya, bersembunyi ibaratnya ya, bukan? Enggak juga, tumor yang ada di jaringan lunak kayak di otot, di saraf, itu kita bisa lakukan dengan MRI. Atau pemeriksaan tumor yang kita seperti yang di daerah pankreas di mana ada saluran empedu yang melebar, dengan MRI kita bisa lakukan bagus. Jadi bisa kelihatan sangat jelas gitu ya dokter ya. Jadi bisa didiagnosa juga dan tahu penyakitnya apa gitu ya dokter. Oke dokter, pertanyaan terakhir ini mungkin ada pesan untuk masyarakat yang ada di rumah untuk MRI ini tersendiri ataupun pemeriksaan MRI gitu, silakan. Mitra sehat, pemeriksaan MRI aman untuk semua usia.
Di Pekalongan kita sudah ada dan ini satu-satunya di daerah Karesidenan Pekalongan. Silakan manfaatkan pemeriksaan MRI untuk menegakkan diagnosa Anda. Ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, tadi sudah disampaikan tentunya sama dokter bahwa tidak usah takut karena tidak ada dampak sama sekali. Kemudian adalah MRI ini juga ada satu-satunya se-Karesidenan Pekalongan, yaitu ada di Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan. Jadi buat Anda yang ingin memeriksakan ataupun ingin tahu diagnosa di dalam penyakit Anda, bisa datang langsung ke sini dan bisa memeriksakan MRI. Dan tentunya juga hasilnya ataupun bisa akurat gitu ya dokter ya, lebih akurat gitu ya untuk diagnosa penyakit tersebut. Tidak terasa pemirsa, saya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak program Dokterku untuk episode kali ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh dokter yang berkompeten masalah saraf terjepit bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.